semua, tentu kabar kita adalah baik. Dimanapun kita berada, selalulah bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan kita. Adapun tema kita hari ini adalah Tuhan melihat hati. Nah, Tuhan melihat hati. Hati siapa yang dilihat ya adik-adik ya? Tentu hati kita. Nah, kita harus memiliki hati yang baik, hati yang sukacita di dalam Tuhan, hati yang senang, hati yang gembira. Nah, kita boleh memiliki hati yang baik karena Tuhan membuatnya. Adik-adik, dimanapun kita berada, mari kita selalu memiliki hati yang baik karena Tuhan melihat isi hati kita. Isi hati kita memancarkan perilaku dan perbuatan kita sehari-hari. Nah, bersukacitalah di dalam Tuhan. Hari ini kita diajak untuk boleh memiliki hati yang baik. Selamat mengikuti ibadah kita sekolah minggu hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
memberkati obat yang mereka makan, agar mereka boleh sembuh. Dan jika mereka malas ya Tuhan, Tuhan yang tetap untuk hati mereka, sehingga di minggu-minggu yang akan datang, mereka boleh meringankan hatinya, berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pada saat ini juga Bapak, kami berdoa untuk orang tua kami, dimanapun mereka berada saat ini, kiranya Tuhan yang berkati kesehatan orang tua kami, berkati pekerjaan mereka, agar kiranya Tuhan Yesus, orang tua kami boleh selalu sehat dan bisa membimbing kami anak-anaknya. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk sekolah kami, anak-anak sekolah itu. Biar kiranya Tuhan yang berkati persekolahan kami, Tuhan berikan kami kepintaran, sehingga kami boleh membanggakan orang tua, boleh membanggakan keluarga, dan kami boleh membanggakan Tuhan. Dan sebentar lagi juga Tuhan nyatakan mulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, setengah minggu kita kembali mengangkat lagu pujian kita. Kita bernyanyi Sungai Sukacitamu mengalir di dalamku. Kita bersama-sama bertepuk tangan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Menari, menari dan bersuka. Pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada. Kita katakan kembali sungai sukacitamu. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Bernyanyi dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam pergerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitaku. Semuanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah, sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, yang tadi sudah dikasih persembahan dari rumah, siapkan persembahannya, dilimpahkan rapi, dibuat di tangan kanan. Kita akan mengumpulkan persembahan, dan saat tanpa persembahan dijalankan, adik-adik semua kita bernyanyi. Kami bawa surat pujian. Kami melaporkan pujian ke-Mu, oh Tuhan, juga ruang kehilangan ke-Mu, oh Tuhan, obat ucapan syukur kami persembahkan bagimu, dan obat
Biarlah kiranya hati dan pikiran kami bisa fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Ajari kami Bapa, agar kami bisa mendengarkan dengan baik. Berkati juga ibu pendeta kami yang akan memberikan firman-Mu, agar kiranya Tuhan, pendeta kami bisa memberikan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Selamat pagi, anak-anak sekolah minggu yang terkasih. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi lebih dahulu, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini kami bisa bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu secara online GMI Wilayah 1. Bapak, tolonglah semua anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman Tuhan ini boleh mengerti firman-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus, firman Tuhan sebagai cerita sekolah minggu ini terambil dari 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai ayatnya 13. Dengarkan baik-baik ya, baca untuk kita semua. Daud diurapi menjadi raja. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah ditolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatanganmu ini membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu dipikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Sama lewat, tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia.
Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudara. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu ini kita mau belajar bagaimana Tuhan melihat hati. Hati siapa? Hati umatnya. Hatimu, hati kita semuanya. Jadi bukan dari penampilan kita, bukan dari kekayaan kita, tapi dari hati kita. Karena itu, perhatikan baik-baik firman Tuhan hari ini. Apa yang dikatakan? Pada waktu Samuel kecewa dengan kelakuan Raja Israel yang pertama, yaitu Raja Saul, dia masih sedih. Dia masih tidak habis pikir. Kenapa Saul itu ditolak Tuhan? Kenapa Saul itu berubah? Padahal sebelumnya Saul itu disayangi. Tapi waktunya sudah tiba. Saul tidak mendengarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan tidak memilih dia. Tuhan sudah mencari gantinya. Tuhan menyuruh Hakim Samuel untuk mengurapi seorang anak, yaitu anak Isai di Bethlehem. Dialah yang sudah dipilih Tuhan untuk menggantikan Raja Israel yang pertama, yaitu Raja Saul. Nah, pada saat Daud mau diurapi, Samuel sempat terkecoh, sempat salah menilai. Mengapa? Karena anak-anak Isai itu banyak dan hebat-hebat, penampilannya besar. Mereka juga berani berperang. Mereka itu sudah selalu berperang, diutus ke medan perang. Jadi pikirnya Hakim Samuel ini, wah, ketika Abinadab lewat, anak pertama Samuel, anak pertama Isai lewat, wah, inilah yang mungkin yang disuruh Tuhan untuk menjadi raja. Cocok. Tapi tidak, anak-anakku. Apa yang dilihat oleh Samuel bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan berbicara, tidak. Orang ini tidak dipilih Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Lalu ketika sama juga lewat, apakah itu juga dipilih Tuhan? Tuhan sudah berbicara kepada Samuel, orang ini pun tidak dipilih. Begitu adik-adikku, sampai anak yang ketujuh, semuanya lewat di depan Samuel, tetapi tidak ada dari yang ketujuh ini pun yang dipilih oleh Tuhan. Nah, pertanyaannya, lalu siapa? Samuel bertanya kepada Isai, apakah ini semuanya anakmu? Lalu Isai menjawab, masih ada satu lagi yang paling bungsu. Nah, inilah anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Samuel mendengarnya, dia pun semangat, dia pun senang kembali. Segera panggil, karena kita tidak akan duduk makan kalau dia belum sampai ke tempat. Demikianlah anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan. Daud pun dipanggil dari ladang, lalu dia diurapi pada saat itu menjadi raja. Wah, luar biasa pemilihan Tuhan. Seorang yang masih kemerah-merahan, artinya masih muda. Seorang yang tidak terampil di dalam medan perang. Dia hanya terampil di dalam pembalakan kaki domba. Tetapi menjadi pertanyaan, kenapa Daud yang dipilih untuk diurapi menjadi pemimpin bangsa Israel? Jawabannya satu. Karena Tuhan melihat hatinya.
Tuhan? Sekarang apakah kamu juga adalah anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan? Kalau anak-anak yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan hari ini mau belajar dari Daud, syarat kita boleh dipilih oleh Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk hal-hal yang luar biasa adalah jaga hatimu. Jaga hatimu dari hal-hal yang jahat. Jangan inginkan dosa di dalam hidup, tetapi patuhilah firman Tuhan. Belajarlah sungguh-sungguh untuk taat kepada kehendak Tuhan, maka Tuhan akan melihat hatimu yang baik. Jadi anak-anakku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, demikianlah orang Israel itu mempunyai raja yang kedua, yaitu Raja Daud. Dan sampai kepemimpinan Daud nanti, Tuhan tetap menyertainya. Dan Daud setia di dalam kepemimpinannya untuk membawa orang-orang selalu taat kepada firman, taat untuk memuliakan Tuhan. Adik-adik yang di rumah yang mendengarkan firman Tuhan ini, apakah kamu mau senantiasa menjaga hatimu? Tuhan tidak melihat kita dari luarnya saja, dari penampilan kita, tapi Tuhan tahu hati kita. Kalau kita berbuat jahat, Tuhan akan marah. Tuhan tahu dan Dia tidak menginginkan kita. Dia tidak akan menyayangi kita. Tetapi jika seandainya anak-anak sekolah minggu di rumah, kamu selalu berbuat baik, kamu mau mendengarkan firman Tuhan, baik itu yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, baik itu yang disampaikan oleh orang tua, ingat, Tuhan pasti akan memilih dan akan memberkati. Amin. Mari kita. Bapak yang baik, terima kasih. Minggu ini kami sudah belajar bagaimana Tuhan melihat hati Daud dan Tuhan memberkatinya, mengurapinya menjadi raja atas bangsa, yaitu umat Israel. Tuhan, biarlah kebaikan-kebaikan yang selalu Kau ajarkan kepada kami lewat firman itu senantiasa kami pegang. Biarlah anak-anak ini menjadi anak-anak yang lembut, yang mau mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya setiap hari, mau mengasihi saudara, mau menghormati orang yang lebih tua, baik guru-guru, pemimpin-pemimpinnya, dan juga saudara-saudara, dan mengasihi sama saudara. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Dengarkanlah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah kehendak Tuhan. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, untuk merespon firman Tuhan, kita kembali bernyanyi lagu Bangkit Serukan Nama Yesus. Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang
kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bersama-sama kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah, sekolah minggu masuk ke saat teduh, mengucap syukur kepada Tuhan supaya sampai ke rumah dengan selamat. Amin. Saat teduh selesai.